Saudara, KPK memanggil mantan Dirjen Imigrasi Roni Sompi untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Roni tiba pada pukul 9:55 waktu Indonesia Barat di gedung KPK. Belum berbicara banyak, Roni menyampaikan kedatangannya untuk menjadi saksi dan berjanji akan memberikan penjelasan usai selesai memberikan keterangan kepada KPK. Roni ditanya penyidik soal perlintasan Harun Masiku saat ia menjabat sebagai Dirjen Imigrasi. Roni Sompi menjabat sebagai Dirjen Imigrasi periode 2015 hingga 2020. Saat menjabat, dia pernah menyebut bahwa Harun Masiku telah berada di tanah air sejak 7 Januari 2020. Keterangan Roni kemudian dibantah Menteri Hukum dan HAM saat itu, Yasona Lauli. Kalau kawan-kawan menyimak press release saya pada kurang lebih tanggal 22 Januari 2020 dan tanggal 27 Januari 2020, saya sudah menyampaikan perlintasan Harun Masiku pada tanggal 6 Januari 2020 keluar negeri melalui Bandara Suta dan kembali pada tanggal 7 Januari 2020. Dan yang perlu kawan-kawan juga ketahui, pada saat itu belum ada permintaan pencegahan ke luar negeri dari penyidik KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Menteri Hukum dan HAM. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan hari ini memeriksa mantan Direktur Jenderal Imigrasi Roni Sompi. Juru bicara KPK menyebut keterangan Roni sebagai saksi kasus suap pergantian antar waktu dengan tersangka Harun Masiku, Hasto Kristianto, dan Doni Tri Istiqomah. Berikut pernyataan selengkapnya dari juru bicara KPK. Proses itu kepada penyidik, ya, saya tidak bisa mengatakan kapannya, apakah yang bersangkutan dikhawatirkan. Kalau melihat dari beberapa statement yang bersangkutan menyatakan akan taat hukum, akan menjalani prosesnya, dan itu menjadi kabar baik tentunya untuk penyidik maupun pihak-pihak lain, ya, untuk memberikan contoh bahwa siapapun yang terlibat, baik itu saksi maupun tersangka, untuk bisa bersikap kooperatif dalam prosesnya dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengakibatkan terhambatnya proses penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan nanti. Jumat pekan lalu KPK memanggil Agustiani Tio Fridelina. Nah, itu belum ada keterangan apakah hadir atau tidak, dan jika tidak, kapan penjadwalan ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Roni Sompi dia menyebutkan bahwa surat pencegahan dari KPK itu terhadap Harun Masiku itu baru dikirim tanggal 13 Januari. Sementara Harun itu ditetapkan tersangka kan pada tanggal 9. Setelah OTT tanggal 8 dan tanggal 9 itu. Apakah benar, Mas, KPK baru mencegah itu tanggal 13 Januari itu aja? Terima kasih. Benar atau tidaknya nanti saya harus tanyakan terlebih dahulu, ya, pada penyidik tanggal-tanggalnya, karena itu sudah masuk teknis. Saya kebetulan bukan penyidik yang menangani perkaranya, sehingga saya harus konfirmasi terlebih dahulu. Nanti tolong di follow up dengan WA, ya, Mas Jamal, terkait itu. Kalau terkait saudari Agustiani Tio, betul dijadwalkan pemeriksaan di beberapa waktu yang lalu, tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Saya belum terinfo apakah yang bersangkutan mengkonfirmasi ketidakhadirannya atau tidak. Nanti saya coba cek dari riwayat yang ada sampai dengan saat ini. Mas Tessa izin. Ya.
ini mantan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur ini apakah sudah ada jadwal pemanggilan lagi? Mas, kan terakhir dia mangkir dalam pemanggilan penyidik. Sebentar. Baik saudara, soal pengembangan penyidikan kasus Harun Masiku kita akan berbincang dengan Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Selamat sore Mas Zainur. Selamat sore Mas. Mas Zainur, sebenarnya seberapa penting keterangan dari mantan Dirjen Imigrasi Roni Sompi dalam kapasitasnya sebagai mantan Dirjen Imigrasi? Ini bisa nggak mengungkap kasus Harun Masiku? Ya, menurut saya penting ya. Mengapa? Karena kan Dirjen Imigrasi ini mengetahui perlintasan Harun Masiku. Pada tanggal 6 Januari 2020, Harun Masiku terbang ke luar negeri dengan tujuan Singapura. Pada tanggal 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa orang, khususnya Wahyu Setiawan. Nah, di tanggal 7, sebenarnya Harun Masiku sudah kembali ke Jakarta dari Singapura. Tetapi menurut imigrasi waktu itu dikatakan bahwa Harun Masiku ini masih berada di luar negeri. Keterangan ini kemudian direvisi melalui konferensi pers di tanggal 22 Januari. Di sana dikatakan bahwa terjadi delay time pemrosesan data imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang kemudian mengakibatkan terlambatnya diketahui informasi bahwa Harun Masiku itu sudah ada di Indonesia. Sehingga menurut saya pemeriksaan terhadap Roni Sompi ini sangat penting untuk mengetahui permasalahan perlintasan batas negara Harun Masiku secara utuh. Apakah juga misalnya keterangan soal delay time itu memang benar, real, faktual, atau ada sesuatu di balik itu semua. Dan juga yang menarik, Mas Ihsan, ternyata di tanggal 28 Januari, Roni Sompi ini dicopot oleh Menkumham waktu itu, Yasona Lawli. Nah, ada apa hubungan antara Yasona Lawli dengan Roni Sompi? Apakah terkait kasus Harun Masiku atau mempersoalkan soal delay time pemrosesan data perlintasan itu? Jadi menurut saya semua awan gelap ini harapan kita bisa tercerahkan dengan pemeriksaan Roni Sompi. Kita ingat saat ini Yasona Lawli dalam posisi dicegah, tidak boleh bepergian ke luar negeri selama 6 bulan oleh KPK. Saya berharap bahwa pemeriksaan Roni Sompi ini bisa membuat semuanya menjadi terang, Mas Ihsan. Termasuk juga simpang siurnya keberadaan Harun Masiku ini sejak Januari 2020 lalu itu juga diwujudkan karena ada perbedaan pendapat antara Dirjen Imigrasi dengan Menkumhamnya saat itu, Yasona Lawli. Anda melihatnya bagaimana setelah Yasona diperiksa, kemudian Roni Sompi juga diperiksa hari ini bisa jadi titik terang nggak bagi KPK untuk mendapatkan Harun Masiku? Harusnya semua menjadi terang ya. Dan pemeriksaan ini kan bersifat pro justisia. Siapapun yang memberikan keterangan palsu ya bisa dijerat dengan obstruction of justice. Oleh karena itu menurut saya ini satu fase yang cukup menentukan dan harapannya pemeriksaan ini bermanfaat setidak-tidaknya untuk dua hal. Untuk mengetahui sebenarnya ketika terjadi lintas batas Harun Masiku waktu itu, bagaimana posisi di Dirjen Imigrasi itu, pencatatannya, kemudian pelaporannya, penginformasiannya kepada publik dan KPK dan seterusnya. Dan yang kedua, menurut Dirjen Imigrasi sebenarnya Harun Masiku itu posisinya ada di mana begitu ya. Kenapa? Karena di tanggal 7 Januari 2020 sebenarnya Harun Masiku sudah balik ke Indonesia. KPK menganggap Harun Masiku itu sudah masih di luar negeri karena informasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Sehingga kan itu membuat informasi yang membingungkan untuk KPK. KPK kehilangan keberadaan Harun Masiku karena dianggap orangnya ada di luar negeri sehingga tidak menjadi target untuk operasi tangkap tangan yang ada di Indonesia. Sehingga menurut saya dengan pemeriksaan hari ini oleh Roni Sompi kita bisa berharap gitu ya KPK dapat titik temu yang jelas keberadaan Harun Masiku dan peran pihak-pihak di Kementerian Hukum dan HAM, termasuk menurut saya adalah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli terkait dengan lintas batas Harun Masiku. Karena Harun Masiku ini sekali lagi ini seperti menghilang, tidak jelas jejaknya, padahal kalau kita lihat profilnya sebenarnya dalam tanda kutip bukan high profile ya. Nah, sehingga ini kan kita ingin lihat siapa saja sih
yang memberikan perlindungan kepada Harun Masiku, memberikan bantuan, membantu Harun Masiku untuk melarikan diri atau bahkan mungkin menyembunyikan. Sehingga menurut saya apapun pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap Roni Sompi, terhadap pejabat-pejabat di Kementerian Hukum dan HAM waktu itu yang kemudian sekarang menjadi Kementerian Imigrasi, harapannya bisa mendudukkan permasalahan Harun Masiku itu secara jelas. Karena tidak hanya untuk suapnya Bang Ihsan, tetapi yang juga tidak kalah penting adalah tindak pidana obstruction of justice, merintangi penyidikan, yang menurut saya inilah yang sedang didalami oleh penyidik KPK. Bang Ihsan. Ya, kita nantikan seperti apa langkah KPK mengembangkan kasus ini dan terutama menangkap Harun Masiku yang sudah buron 5 tahun. Terima kasih Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan disampaikan rekan kami, Audrey Chandra. Silakan, Audrey. Terima kasih, Saudara. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden, namun juga meminta pembentuk undang-undang yakni DPR dan pemerintah melakukan rekayasa konstitusional untuk mencegah terlalu banyak calon presiden dan wakil presiden yang maju. Apakah penghapusan ambang batas